Pelajaran Sekolah Sabat, Senin 25 Agustus 2025, pelajaran yang ke-9 di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari ini adalah Lebih Banyak Hukum. Dalam kasih karunia Allah, Dia mengajarkan kepada para hakim bagaimana menangani orang-orang dalam berbagai situasi terkait hak milik. Beberapa contoh kasus disebutkan yang menjelaskan apa yang harus dilakukan jika seekor sapi jantan menyerang sapi jantan milik tetangga, jika seseorang mencuri hewan peliharaan dan menjualnya, jika hewan merumput di ladang atau kebun anggur milik orang lain, jika barang yang dipinjam seseorang dicuri, atau jika seekor hewan sewaan terluka atau mati. Keluaran 21 ayat 33 sampai Keluaran 22 ayat 15. Bacalah Keluaran 22 ayat 16 sampai Keluaran 23 ayat 9. Masalah-masalah apa sajakah yang dibahas dalam hukum-hukum ini dan bagaimana? Keluaran 22 ayat 16 sampai 31. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya, sebanyak mas kawin anak perawan. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengar seruan mereka jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam, sebab hanya itu saja penutup tubuhnya. Itulah pemalut kulitnya. Apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya. Tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Keluaran 23 ayat 1 sampai 9. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaraannya.
Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Hukum-hukum Allah mencakup masalah-masalah yang berbeda. Ada peraturan khusus untuk tidak merendahkan atau mempermalukan orang lain. Dia tidak menginginkan adanya eksploitasi dalam bentuk apapun. Dalam belas kasihannya, Allah mengoreksi tabiat hati manusia yang berdosa dan menahan keinginan alamiah manusia. Masyarakat harus dijaga agar tetap aman. Kejahatan dilenyapkan dan hubungan antar pribadi yang baik dipupuk. Keadilan dan kasih harus menguasai semua tindakan. Bacalah Keluaran 23 ayat 10 sampai 19. Masalah penting apakah yang dibahas di sini? Keluaran 23 ayat 10 sampai 19. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya. Begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun saitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu Tuhan. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Sabat dan hari raya adalah tentang penyembahan dan merupakan pengingat tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah keselamatan. Peribadatan diatur dengan hati-hati karena ini adalah dasar teologis untuk semua kegiatan lainnya. Sabat ditetapkan pada saat penciptaan, berhubungan dengan pembebasan dan penebusan Israel, dan dengan cara yang sangat kuat menunjukkan penyembahan kepada Tuhan sebagai pencipta, penebus, dan Tuhan. Markus 2 ayat 27 dan 28. Sementara itu ada 3 perayaan penting yang harus dirayakan oleh Israel setiap tahun. Pertama, Paskah atau hari raya roti tidak beragi di musim semi, biasanya sekitar pertengahan Maret hingga pertengahan April. Kedua, Pentakosta atau hari raya panen atau hari raya beberapa pekan, 7 pekan setelah hari raya sebelumnya. Dengan demikian dimulai 50 hari kemudian. Dan ketiga, hari raya pondok daun atau hari raya pertemuan pada musim gugur, biasanya sekitar pertengahan September hingga pertengahan Oktober. Lihat juga Keluaran 34 ayat 18-26,
Imamat 23 ayat 4 sampai 44, Bilangan 28 ayat 16 sampai 29, ayat pasal 29 ayat 40 dan Ulangan 16 ayat 1 sampai 16. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Senin 25 Agustus 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.